Datang sebagai unggulan, Persib pulang dengan kekalahan. Kok bisa Persib mati langkah di Ternate? Ini dia penyebab kekalahan dari Malut United. Di atas kertas seharusnya Ternate jadi tempat Persib menambah poin. Justru berubah menjadi siang yang begitu menyakitkan. Bukan karena Persib tak punya kualitas, bukan juga karena Malut bermain dengan keberuntungan, tapi karena Persib benar-benar dibuat tak berdaya oleh Malut United di Ternate. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa tim sebesar Persib bisa terlihat begitu rapuh? Nah, itu dia. Menarik kita akan bahas penyebab dari kekalahan Persib atas Malut United di Ternate kemarin pada hari Minggu 14 Desember 2025 dalam lanjutan BRI Liga 1. Sebagaimana kita ketahui dan teman-teman Boboto juga mengetahui bahwa Persib kalah kalah segalanya, bukan hanya dari skor tapi kalah segalanya. Persib menyerah 2-0 atas tuan rumah Malut United di Ternate. Itu artinya Malut United naik satu tingkat menjadi peringkat keempat dari klasemen BRI Liga 1. Dan Persib juga tetap di peringkat ketiga dengan poin 28, Malut 25. Persija tetap peringkat kedua dengan poin 29 dan Borneo tetap menjadi pimpinan klasemen saat ini dengan poin 33. Sangat menarik kita lihat Big Four dari Liga 1 ini karena jarak 1, 2, 3, dan 4 tidak terlalu jauh. Gapnya tidak terlalu jauh. Dari kemenangan ini, Malut menjaga rekor kemenangan 100% atas Persib Bandung. Sebelumnya musim lalu mereka menang 1-0 atas Persib Bandung, dan di musim ini juga mereka menang dengan skor lebih baik 2-0 plus clean sheet. Kalau dilihat memang Malut ini bukan tim sembarangan. Walaupun baru promosi di musim lalu, tapi mereka sudah langsung tajam gas dengan bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kalau di musim lalu kita lihat mereka finish di posisi ketiga dengan poin 57. Musim ini juga mereka juga akan kembali bersaing di papan atas. Dan tidak mustahil juga mereka 2 atau 3 tahun ke depan akan menjadi juara baru di BRI Super League. Oke teman-teman, kita masuk ke penyebab pertama kekalahan Persib atas Malut. Pertama adalah kelelahan. Para pemain Persib ini mengalami fisik yang sangat lelah dari jadwal yang sangat padat dan perjalanan yang cukup jauh dari Bandung, Jakarta, dan kota Ternate. Ya tentu kita semua, netizen juga, teman-teman Boboto juga setuju bahwa Persib mengalami kelelahan yang cukup tinggi. Itu berakibat penurunan performa Persib di lapangan ketika melawan Malut kemarin. Ya tentunya kita lihat sendiri ketika kemarin pertandingan siang kemarin, hampir semua pemain Persib kelihatan begitu keletihan. Bahkan wajah mereka hampir semua murung. Karena itu jelas mereka sangat-sangat keletihan atas jadwal yang telah mereka jalankan di bulan Desember ini. Tapi yang perlu harus diingat, Boboto, bahwa eh, kelelahan dari jadwal yang begitu padat dan jarak tempuh kota yang tim yang akan dilawan itu bukan sebagai alasan utama untuk membuat performa tim menjadi menurun. Kalau itu menjadi alasan, ya tentu Persib tidak akan bisa naik level di Asia. Zaman modern ini tentunya setiap negara itu ya minimal mempunyai 2 kompetisi. Di Eropa dan sebagainya, nggak usah lah kita jauh-jauh ke Eropa. Kita lihat saja di negara jiran kita seperti Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Di Malaysia mereka mempunyai Liga Malaysia, Piala FA, Piala Malaysia, bahkan ada dari mereka yang ikut di ACL Elite, ada ACL 2, dan juga ikut di Shopee Cup. Contohnya adalah GDT. GDT ini mereka juga sekarang memimpin klasemen Liga Malaysia, tapi juga mereka ikut Shopee Cup, ikut Piala FA, ikut juga ACL Elite. Nah, di situ mereka juga tidak mengalami yang namanya keletihan yang begitu luar biasa. Mereka juga mempunyai jadwal yang super ketat, yang super padat. Dari Liga Domestik sampai Asia, bahkan juga mereka juga ikut Shopee Cup. Kita lihat juga kemarin lawan Persib Bandung, Bangkok United. Sebelum mereka terbang ke Bandung, mereka terlebih dahulu menghadapi Lion City Sailor di Shopee Cup. 3 hari setelah itu mereka bentrok dengan Chiang Rai dalam lanjutan Liga Thailand. Dan setelahnya langsung terbang ke Bandung. Kita lihat bersama-sama bahwa mereka tetap memberikan yang terbaik dan memberikan perlawanan atas Persib Bandung. Tapi di pertandingan kemarin kita melihat Persib Bandung seperti kekurangan napas, seperti kehabisan bahan bakar. Akhirnya mereka tidak bisa mengimbangi permainan cepat dari Malut United. Oke teman-teman, kita masuk ke
Penyebab yang kedua, Persib kalah dari Malut United. Taktik yang tidak berjalan. Di sini kalau kita melihat starting 11 dari Persib Bandung kemarin pada laga hari Minggu 14 Desember, ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh Bojan Hodak dan paling utama itu di lini tengah dan lini serang. Untuk back juga ada Barba diganti dengan Julio Cesar. Dan kalau Julio Cesar ini bergandengan dengan atau berduet dengan Mat Ricardi, ya aku pribadi agak risau juga atau agak was-was juga kan. Dan untuk di lini tengah dimainkanlah Beckham Putra menggantikan Luciano Goicoechea. Di sini jelas nampak bahwa kehilangan Luciano itu sangat berarti bagi Persib Bandung karena dari segi kreativitas pun di lini tengah itu sangat kurang karena absennya Luciano. Dan untuk di lini serang ada Sadil di kanan, ada Berginho di kiri dan di depan ujung tombak ada Andri Jung. Persib terlalu bergantung pada sirkulasi bola dari belakang, progresi lewat sisi sayap, crossing sebagai solusi terakhir. Masalahnya, Malut membaca pola ini dengan baik. Mereka menutup jalur tengah, membiarkan Persib melebar, menunggu crossing yang mudah dipatahkan. Akibatnya, build up Persib macet, jarak antar lini melebar, tidak ada kejutan dari second line. Inilah pembeda paling nyata di laga kemarin, yaitu masalah transisi. Saat kehilangan bola, Persib terlambat turun. Pressing tidak serentak, ruang antar lini terbuka. Dan Malut, mereka menyerang dengan vertikal dan cepat. Setiap kali Persib kehilangan bola, selalu ada 1 atau 2 pemain Malut yang bebas. Situasi 3 lawan 2, duel pasti dimenangkan oleh Malut. Dan nyatanya, gol tercipta dari momen ini. Di sini aku berpendapat, kalau misalnya pendapatku ini salah, boleh di-counter di kolom komentar ya teman-teman. Persib ini juga bisa dibilang ceroboh, dan juga struktur transisinya gagal. Persib sebenarnya punya peluang, terutama di babak kedua. Di babak kedua itu ada pemain baru masuk seperti William Barros, Raymond Tenki, siapa lagi, ada Nazril dan sebagainya. Agak sedikit mengubah permainan lah, cuman itu hanya bertahan 10 sampai 15 menit permainan. Setelahnya permainan dikuasai kembali oleh Malut United. Persib sebenarnya punya peluang, tapi seperti banyak laga sebelumnya, masalah finishing kembali muncul. Sentuhan terakhir kurang tenang, pengambilan keputusan terburu-buru, dan minim variasi penyelesaian akhir. Dan penyebab ketiga adalah para pemain Persib banyak melakukan kesalahan. Di dalam sepak bola, tim yang menang adalah tim yang sedikit melakukan kesalahan. Tapi di laga kemarin, Persib terlalu banyak melakukan kesalahan, terutama di lini tengah dan lini belakang. Kita lihat gol kedua yang dicetak oleh Ciro Alves itu kan berawal dari kesalahan Teja Paku Alam. Dia ingin passing ke Eliano tapi terlalu nanggung. Eliano terpleset dan akhirnya bola direbut oleh Yance Sayuri dan Yance mengasih umpan terobosan kepada Ciro Alves dan akhirnya Ciro Alves menyelesaikan itu dengan gol. Pada laga kemarin terkhususnya lini belakang Persib Bandung sangat banyak melakukan kesalahan, terkhususnya Julio Cesar. Dia hampir mengakibatkan, hampir saja Persib dapat penalti yang kedua ketika tangannya mengenai bola, ketika itu tangannya aktif, tapi wasit tidak menunjuk putih dan ruang VAR pun tidak mengcall wasit. Dan alhamdulillah tidak ada hadiah penalti ketika itu. Begitu juga di lini tengah banyak sekali kesalahan, terutama Maklok sering melakukan salah passing, sering melakukan tackle-tackle yang dekat area pertahanan Persib yang kemungkinan bisa berujung malapetaka bagi Persib Bandung. Dan di sini aku lihat Tom Hai tidak bisa berbuat banyak dan dia pun juga kita lihat juga ya mungkin partnernya di tengah itu kurang, akhirnya dia pun tampil belum maksimal seperti itu. Kecuali kalau di laga-laga lain kita lihat kan Tom Hai ini bermain dengan Spartan ya kan, fisiknya juga udah mulai oke. Dan Tom Hai ini sejak main di Persib dia sudah bisa beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Biasanya kalau dia main di timnas kan paling dia tak bisa bermain penuh. Tapi oke lah dia sudah bisa beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Tentunya ini akan berdampak positif bagi timnas Indonesia ke depannya. Pada laga kemarin Malut ini memainkan dua strategi yang berbeda. Di babak pertama mereka memainkan high pressing sehingga membuat Persib Bandung tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa build up dan sebagainya. Dan di babak kedua mereka mengganti strategi dengan defend and counter. Dan terbukti banyak tercipta peluang di babak kedua. Malut ini betul-betul
sangat cerdas, memanfaatkan celah atas stamina Persib yang kurang bugar karena masa recovery mereka tidak ideal. Di situ mereka mencari celah dan di situ mereka mendapatkan peluang. Oke teman-teman, jika disimpulkan kekalahan Persib kemarin bukan karena wasit atau bukan karena sial. Persib kalah karena kalah mengimbangi permainan cepat Maluku United, kalah cepat dalam transisi, banyak melakukan kesalahan sendiri, dan kalah efektif di depan gawang. Malut tidak bermain begitu indah, tapi mereka bermain cerdas dan disiplin. Dan itulah membuat Persib tumbang di Ternate kemarin. Di balik kemenangan Malut United kemarin ada drama yang tentu kita ketahui. Ya tentunya sepak bola kalau nggak drama ya nggak ini kan, nggak seru begitu kan. Yang pertama drama ketika ada gestur tidak profesional yang dilakukan oleh pemain profesional sekaligus pemain timnas Indonesia, Yanci Sayuri atas Maklop ketika Maklop mentekalnya dia ada gestur-gestur ingin nonjok gitu kan. Ini adalah perilaku yang tidak baik, yang tidak layak untuk dicontoh dan tidak baik lagi adalah supporter yang menghujat, yang menghakimi serta melakukan rasis kepada Yanci Sayuri baik di medsosnya dan sebagainya. Yang paling parah lagi adalah Yakub Sayuri gak main ketika itu pun ikut kena serang rasis. Tentunya para supporter, ya kita harus lebih dewasa lagi untuk menanggapi hal-hal yang seperti ini. Ingat, pertandingan sepak bola itu hanya 90 menit di lapangan. Setelahnya ya saudara, karena ini kan sepak bola kan adalah profesi, di mana mereka bermain sepak bola untuk mencari kehidupan. Jadi tidak ada istilah-istilah setelah pertandingan mereka itu dendam, tidak ada. Dan bahkan kita ketahui kan, si Yanci sudah minta maaf kepada Maklok lewat DM-nya. Itu artinya masalah ini sudah clear. Dan drama kedua adalah Ciro Alves begitu emosional merayakan atau setelah mencetak gol ke gawang Persib dia terlihat menangis seperti itu kan. Itu artinya dia masih mempunyai cinta dalam kepada Persib Bandung. Sehingga dia menangis emosional dalam mencetak gol ke gawang Persib Bandung. Teman-teman, kalah dan menang dalam sepak bola itu adalah hal yang biasa. Kalah dari Malang United bukan kiamat bagi Persib Bandung. Persib Bandung pastinya akan bangkit pada laga-laga berikutnya. Dan kita pasti yakin bahwa Persib akan kuat tim ini dengan mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas. Paling utama ini yang harus dievaluasi adalah lini pertahanan dan lini tengah agar Persib bisa lebih menyala lagi di panggung Asia, bahkan bisa hat-trick juara di PRI Liga 1. Dan di sini Persib harus evaluasi, jangan situasi ini terjadi kembali ketika menghadapi sisa-sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Masih ada lagi 11 pertandingan yang menentukan apakah Persib Bandung juara ataupun terlempar dari Big Four. Jangan sampai Persib terlempar dari posisi kedua. Kenapa? Karena kita semua ingin melihat Persib kembali berlaga di ACL2 di musim depan. Boboto, pertanyaan sekarang adalah apakah Persib bisa belajar dari kekalahan ini atau kesalahan yang sama akan kembali terulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalaupun ada tambahan penyebab kekalahan Persib atas Malut, boleh ditulis di kolom komentar. Hidup Persib, ayo mengaum kembali. Hatur nuhun, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.